qila yajibu ba'da taharrumi bi fardhin au naflin ma ada salatu janazati iftitahun. Dan sunat wakila dan dikatakan orang yajibu wajib sesudah takbiratul ihram fardhin dengan salat fardu ataupun salat sunat. Ma'ada salatul janazati selain salat jenazah oleh membaca iftitah. Artinya doa sirran. Artinya doanya iftitah hal keadaan sir. In amina jika terjaga ianya seseorang fautal waktu akan luput waktu. Wa ghalaba ala dhannil ma'mumi dan ghalib di atas zan si makmum idraku ruku'i oleh memperdapat ruku' imam. Jadi sunat sesudah takbiratul ihram. Ada pendapat ulama juga yang mengatakan wajib membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Baik itu salat sunat ataupun salat fardu, selain daripada salat jenazah. Karena salat jenazah enggak ada doa iftitah. Jadi ada pendapat yang mengatakan sunat, ada pendapat yang mengatakan wajib membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Itu pun ada kaitannya juga jikalau kita makmum yakin sempat kita membaca Al-Fatihah sebelum ruku' imam. Itu hukumnya sunat. Malam yusyri fi ta'awudhi au qiraati walau sahwan. Selama tidak tergesa-gesa ianya seseorang fi ta'awudhi pada membaca ta'awudh ataupun membaca surat walau sahwan walaupun hal keadaan lupa. Au yajlisu ma'mumun ma'a imamihi ataupun duduklah makmum beserta imamnya makmum. Wa in ammana ma'a ta'minihi dan sekalipun telah mengucapkan amin ianya makmum ma'a ta'minihi beserta aminnya imam. Jadi sekalipun kita ikut berjamaah masuk ke dalam salat setelah takbiratul ihram, kita ikut imam langsung duduk karena kita masuk jamaah di saat posisi imamnya lagi duduk. Di saat bangun untuk berdiri sebelum kita baca surah Al-Fatihah, masih sunat juga membaca doa iftitah. Wa in khafa ay ma'mumu fauta suratin haitsu tusannu lahu kama dzakara Syekhuna fi syarihil ubab. Dan sekalipun takut ianya si makmum fauta suratin akan luput bacaan surat. Haitsu sekira-kira sunat lahu baginya seseorang membaca doa iftitah. Kama dzakara Syekhuna sebagaimana barang yang telah disebutkan oleh guru kita di dalam kitab Syarih Al-Ubab. Waqala dan berkata ayahnya Syekhuna li'anna idrakal iftitahi muhakkikun
wa fawatus surati mauhumun wa qad la yuqi'u. Karena bahwa sungguh memperdapat iftidah muhakkikun itu pasti. Wa fawatus surati dan bermula luput bacaan surat mauhumun itu belum pasti. Wa qad la yuqi dan kadang-kadang tidak diperdapat ianya setengah. Jadi sekalipun kita takut jikalau kita membaca doa iftitah tidak memperdapat membaca surat, di situ pun masih sunat juga hukum membaca doa iftitah. Karena seperti penjelasan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarih Al-Ubab, memperdapati membaca doa iftitah itu sudah pasti. Karena doa iftitah itu di awal permulaan. Sedangkan untuk membaca surat, luput bacaan surat tidak bisa dipastikan akan luput. Tidak dapat kita baca nanti, tidak sempat kita baca itu, tidak bisa dipastikan, tidak sempat kita baca ayat. Bisa. Karena terakhir. Kemungkinan besar jikalau kita mampu tidak membaca ayat. Wa warada fihi uda'iyatu katsiratun dan terdapat fihi padanya doa iftitah itu segala doa-doa yang banyak. Wa afdaluha ma rawahu Muslimun dan bermula yang lebih afdalnya doa iftitah itu barang yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahia dan bermula dia doa iftitah itu wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, aizati artinya badanku, lilladzi fataras samawati wal arda, bagi zat yang menciptakan seluruh langit dan bumi, hanifan hal keadaan condong. Hal keadaan condong. Artinya mailan, hal keadaan condong. Anil adyani, daripada segala agama, ila dinil haqi, kepada agama yang benar. Musliman, dianya agama itu Islam. Wa ma'ana dan tiadalah aku minal musyrikina, itu sabit daripada orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguh salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, itu sabit bagi Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan bermula aku itu sabit daripada orang-orang Islam. Jadi itulah bacaan ataupun lafal doa iftitah yang lebih afdal berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wajjahtu wajhiya illadzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah lafal doa iftitah. Wa yusannu li ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi
isra'u bihi wa yazidu nadban munfaridu. Dan sunat bagi makmum oleh mendengar akan bacaan imamnya makmum. Isra'u yang mempercepat ianya si makmum bihi dengannya bacaan Al-Fatihah. Wa yazidu nadban dan melebihkan hal keadaan sunat oleh orang yang salat sendiri. Wa imamu mahsurina dan oleh imam jamaah mahsurin. Ghaira arika'a selain daripada lamit. Wala nisa'u mutazawwijati dan tidak oleh perempuan yang sudah bersuami. Radu bitatuli yang ridha mereka itu dengan memanjangkan lafai. Walam yatra ghairuhu dan tidak datang oleh selain mereka itu. Wa in kalla haduruhu dan sekalipun sedikitlah yang hadir. Walam yakun masjidu matrukan dan tidak adalah masjid itu di pinggir jalan. Jadi bagi seorang makmum sunat mendengar bacaan imam. Dan bagi seorang makmum sunat juga mempercepat bacaan Al-Fatihahnya supaya bisa mendengar bacaan imam. Kemudian bagi orang yang salatnya sendirian ataupun bagi imam yang jamaahnya jamaah tetap, sunat memperpanjang bacaan surah. Bagi imam yang jamaahnya jamaah tetap, seperti kondisi kita di pesantren ini, itu sunat memperpanjang bacaan surat. Namun jikalau salat jamaah tersebut, imam tersebut makmumnya di masjid di pinggir jalan ataupun jamaahnya jamaah tidak tetap, itu tidak sunat memperpanjang bacaan surat, bahkan sunat memperpendek bacaan surat. Ma warada fi du'ail iftitahi wa minhu ma rawahu syekhuna Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Bermula barang yang telah diperdapati fi du'ail iftidahi pada doa iftidah, wa minhu dan sebahagian daripadanya doa iftidah, itu barang yang telah diriwayatkan oleh Syekhuna Allahumma ba'id baini, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku di antaraku, wa baina khatayaya dan di antara kesalahanku, kama ba'atta sebagaimana barang engkau jauhkan di antara masyrik dan maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya, ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah aku min khatayaya daripada segala kesalahanku, kama nunakkis thawbul abyadu minad danas sebagaimana barang yang telah engkau bersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Allahumma ghasilni min khatayaya, ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah aku daripada segala kesalahanku, kama yughsalus thawbu bil ma'i sebagaimana barang yang telah disucikan pakaian dengan air, wasalji
dan salju wal baradi dan air embun. Pada doa iftitah, di saat membaca doa iftitah disunatkan pula menambahkan bacaan doa yang telah diriwayatkan oleh Syekhuna, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghasilni min khatayaya kama yughsalu thawbu bil ma'i was salji wal barad. Itu adalah tambahan doa iftitah. Kemudian fa ba'da iftitahin wa takbirin salati aidin in ata bihima yusannu ta'awudhu. Maka sesudah doa iftitah dan takbir salat hari raya, in ata, jika didatangkan bihima dengan keduanya, itu disunatkan oleh membaca ta'awuz walau fi salatil janazati, walaupun pada salat jenazah, sirran hal keadaan sir, walau fi jahriyati, walaupun pada salat jahar. In jalasa ma'a imamihi, dan sekalipun telah duduk ianya seseorang beserta imamnya seseorang. Kulla rak'atin, akan tiap-tiap rakaat. Malam yusyri, selama tidak tergesa-gesa, fi qiraatin, pada membaca qiraah, walau sahwan, walaupun hal keadaan lupa. Wa huwa fil aula akadun, bermula dianya membaca tawa'uz fi aula pada awal-awal itu sangat dikuatkan. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh oleh meninggalkannya membaca ta'awuz. Jadi sesudah takbiratul ihram dan sesudah membaca doa iftitah disunatkan membaca ta'awuz sebelum membaca al-fatihah. Membaca ta'awuz disunatkan membaca al-keadaan sir, bukan suara yang besar, suara kecil. Namun di saat selain daripada enggak ada ini, sunat membaca ta'awuz, baik itu salat sunat, salat fardu, salat hari raya, ataupun salat jenazah, sebelum membaca surah Al-Fatihah, sunat membaca ta'awuz. Kalau kita tidak membaca ta'awuz, hukumnya makruh. Karena di situ sunat muakkad membaca ta'awuz di dalam salat. Wa yusannu waqfu wallahu a'lam bisawab.